Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jainurija, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 13 Kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan tugas individu Agenda 2 Learning Journal Anti Korupsi. Anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang berarti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Perbuatan yang tidak baik, curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah kegiatan yang secara melawan hukum, merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi sehingga dapat dikatakan perbuatan tindak pidana. Sedangkan tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Korupsi menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas, berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. 7 delik atau kelompok tindak pidana korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Merugikan keuangan negara. Apa itu merugikan keuangan negara? Yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Suap menyuap, yaitu kesepakatan dua pihak dan saling untung, di mana si penyuap memberikan sesuatu atau janji kepada politisi atau pegawai negeri untuk keinginan si penyuap. Penggelapan dalam jabatan, yaitu politisi atau pegawai negeri melakukan tindakan kegiatan fiktif, markup, surat pertanggungjawaban belanja dan atau menghilangkan atau menggelapkan dokumen berharga atau aset negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pemerasan. Politisi atau pegawai negeri memaksa atau ancaman atau intimidasi kepada orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Politisi atau pegawai negeri memeras masyarakat. Politisi atau pegawai negeri memeras politisi atau pegawai negeri lainnya. Perbuatan curang, yaitu segala bentuk kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta kecurangan terhadap aset negara. Pelaku mencurangi kontrak pengadaan barang dan jasa. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Gratifikasi, yaitu politisi atau pegawai negeri dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Hadiah dalam arti luas seperti uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya di dalam maupun di luar negeri.
Nilai-nilai dasar anti korupsi. 1. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani. Dan yang ke-9, adil. Beberapa contoh tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, yaitu dari Kota Waringin Timur. KPK resmi menangkap Bupati Kotim atau Kota Waringin Timur, yaitu Bapak Supian Hadi, sebagai tersangka atas kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan atau disingkat IOP di daerah tersebut. Dalam kasus ini, negara tercatat mengalami kerugian hingga mencapai 5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat. Yang kedua yang sangat menghebohkan negara kita yaitu kasus EKTP. Yaitu kasus pengadaan EKTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Bapak Setia Novanto. Ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Dampak dari tindakan korupsi itu runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Memiliki dampak sosial dengan merusutnya human capital. Adapun penerapan budaya anti korupsi dapat dilakukan dengan cara, yaitu korupsi tidak hanya dimaknai dengan berupa uang, namun segala tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan yang dipercayakan oleh publik untuk kepentingan pribadi atau sepihak juga bisa disebut korupsi. Penerapan anti korupsi dapat dilakukan dengan memulai dari diri sendiri dengan meningkatkan sifat jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Misalnya, guru yang sering datang terlambat datang ke sekolah, pulang sebelum jam kerja, waktu mengajar di kelas tapi duduk-duduk di kantor. Ini juga bisa disebut dengan salah satu korupsi, yaitu korupsi waktu. Guru yang mengabaikan tugasnya atau guru yang mendongkrak nilai siswa tanpa ketentuan yang jelas karena ada hubungan keluarga dengan siswa, ini juga bisa disebut korupsi. Apalagi yang berkenaan dengan uang, misalnya menggunakan dana bos untuk membiayai kebutuhan pribadi atau tidak mengalokasikan dana bos sesuai dengan alokasinya. Demikian paparan saya kali ini tentang anti korupsi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.